بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk membuka masker. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Sadatil ulama al-azam, para ulama, para ustaz, para sepuh, ibu sepuh, segenap dewan DKM Masjid Al-Furqan, Masjid Jami Al-Furqan Harapan Baru dengan seluruh jajarannya, para jamaah rutin sholat rawatib, dalam hal ini para jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang semuanya berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama, marilah kita tak henti-hentinya untuk memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari-hari ini banyak di antara kita digelayuti rasa kegalauan, ketakutan dengan masa-masa pandemi ini. Banyak hari-hari ini di antara kita terbayang wajah senyum merkah saudara kita, namun telah berpulang. Hari-hari ini juga banyak di antara kita yang banyak memberikan jasa baik kepada kita, namun belum kita sempat membalasnya, beliau mendahului kita semua. Namun kegalauan, ketakutan inilah harus tetap kita lawan, harus tetap kita halau dengan tetap melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingganya kita berharap pada kesempatan pagi hari ini semuanya yang hadir, keluarga kita sehat walafiat, umur panjang, selalu kehidupannya diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat berangkai salam semoga tercurah pada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, seluruh umatnya, kita semua semoga kelak dijadikan Allah Ta'ala sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Para hadirin, bapak-bapak sekalian, rasanya penting kita menghalau rasa kekhawatiran, ketakutan dengan diisi kebahagiaan dalam melakukan aktivitas kebaikan, sehingganya akan menambah imunitas kita dan juga nilai plusnya imanitas kita, pada saatnya juga ditingkatkan kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah tidak begitu, karena apa? Selalu saja asyaitonu ya'idukumul faqra, setan selalu menggelayungi, selalu mengganggu, selalu memberikan rasa takut kepada kita semua. Kekhawatiran itu selalu dirasuki oleh setan, dan selalu kita dijerumuskan pada hal yang sifatnya mungkar.
fahsya, keji. Itulah, jadi kadang memang kita ada rasa kekhawatiran, takut kalau kumpul-kumpul nanti kita kena dan segala macam. Yang kayak begitu itulah memang asyaiton yaidukumul faqra. Kita mau berinfak, bersedekah, dibayangi rasa takut kita nanti bakal melarat. Kita mau ibadah, kita selalu dibayangi rasa takut, khawatir nanti dan segala macam. Sehingganya apa yang kita harapkan, bahagia menjalankan nilai kebaikan dan nilai-nilai agama ini akan membawa kita kepada maghfirah dan keluasan semua urusan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita melengkapi nilai ibadah kita dengan taklim luar biasa, nilai kebaikan dan fadilah, nilai keutamaan dan anugerah yang diberikan Allah Ta'ala. Seperti umpama kita rujuk apa yang disampaikan Al-Imam Al-Ghazali, ma min muslimin yaq'adu fi majlisil ilmi illa ayyustajabalah. Tidaklah seorang yang duduk di majelis ilmu itu sepanjang dia duduk kecuali apa yang dia harap diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingganya sambil menyelam kita mencari ilmu dan juga tidak ada salahnya untuk selalu berharap, untuk selalu berdoa dengan kebaikan-kebaikan apa yang kita inginkan. Para hadirin jamaah rahimakumullah, hal yang sifatnya ekstrim, hal yang sifatnya itu dianggap oleh orang banyak ini adalah sebagai sebuah sensasi, sebagai suatu hal yang barangkali dianggap itu adalah suatu hal yang heboh. Itu pada saat tertentu agama ini tidak memperkenankan, ataupun hal yang dianggap oleh kalangan umum orang banyak itu pada saatnya itu adalah suatu hal yang sangat rendah, yang sangat nilainya ini ada di bawah. Itu dilakukan oleh seorang pada saatnya pun juga oleh agama ini tidak memperkenankan. Sehingganya agama mengambil nilai-nilai ini dengan jalan tengah, atau bahasa yang akhir ini kita kenal dengan bahasa moderat. Dan ini pun juga disampaikan oleh banyak kalangan ulama uzuna as-salafus sholihin. Ini dalam kita memberikan, dalam kita memahami nilai agama untuk meneguhkan ketauhidan dan keimanan kita, menjalankan aktivitas amaliyah ibadah kita, ini jalan tengah ini menjadi suatu hal yang kita lakukan. Contoh disampaikan oleh Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad, wa alaika bisidqi wa luzumil wasti. Seyogianya kalian, Anda ini berlaku jujur. Jujur ini kan adil, ada pada posisi di tengah, wal wasti tengah ini. Min kulli amrin ini khudh minal a'mal ma tutikul mudawamah alaih. Sehingganya kita pertimbangkan manakala kadang kita dalam posisi pas lagi seneng banget ibadah, kita rasanya ini mau sebanyak-banyaknya ini ibadah sholat sunnah yang mau kita lakukan. Pas iman kita ini lagi naik, rasanya ini sebanyak rokaat berapapun mau kita lakukan. Pas lagi kita pengen banget baca Al-Quran, terus kita hadapkan itu Al-Quran dan kita baca, rasanya saat itu kita kepengen membaca sebanyak-banyaknya. Ini itu bagus.
Lebih bagus lagi bila mana itu dibarengi dengan nilai-nilai bagaimana itu untuk bisa dilaksanakan dengan mudawamah, dengan keberlangsungan, dengan kontinuitas. Rasanya umpama kalau segitu ini bisa dilakukan dengan terus menerus, maka itu adalah yang bagus. Takutnya yang banyak yang awal dilakukan itu hanya sekejap itu saja, pas di saat selanjutnya ini ada rasa bosan atau bagaimana malah tidak sama sekali. Inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yang paling dicintai dari beberapa amal kebaikan di sisi Allah taala itu adwamuha. Ini mudawamahnya, keberlangsungannya, istiqomahnya, wa in qalla, walaupun itu sedikit. Ini kadang agama itu begitu, pas kita lagi seneng-senengnya ini kita diberikan asupan walaupun senang ya diukur sekiranya itu nanti bisa dilakukan secara kontinu. Nggak usah banyak, nggak apa-apa. Walaupun sedikit ya ndak apa-apa, yang penting ajib. Kan kita lagi seneng-senengnya tuh kan kayak gitu ya. Inilah moderasi, inilah nilai moderat dari sisi agama. Wa qala alaihi salam, khudzu minal a'mal ma tutiquna fa innallaha la yamullu hatta tamallu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga menambahkan, ambillah dari beberapa amal aktivitas kebaikan sepanjang apa yang kalian mampu. Ini fa innallah la yamulu, Allah Ta'ala tidak akan pernah bosan mencatat amal baik yang dilakukan oleh hambanya, kecuali hamba itu sendiri yang terkadang bosan mengamalkannya. Nah, ini. Jadi untuk menghindari tingkat kebosanan ini matutikuna. Ini matutikuna ini ambillah kondisi yang sekiranya kita bisa mampu melaksanakan secara istiqomah. Apapun amal kebaikannya ini nanti pada saatnya waridat ini ada pada diri kita. Apa itu waridat? Minggu lalu awal bulan lalu itu kita sampaikan bahwa yang nyaman untuk kita lakukan secara terus menerus. Ini ada rasa nanti saya nyamannya ini merutinkan melakukan aktivitas kebaikan dalam sholat sunnah. Nanti beda orang beda lagi. Saya lebih nyaman melakukan aktivitas yang sifatnya rutin dalam rangka membangun ketauhidan keimanan ini dengan cara membaca Al-Quran. Nanti ada lagi yang lain, saya lebih nyaman melakukan aktivitas kebaikan ini dengan bersedekah. Ini ada nanti yang orang per orang ini nanti beda-beda, dan itu semuanya baik. Yang mana kadang kita dipancing oleh setan ini keterbatasan, rasa takut, rasa iri, ini kan selalu ada. Oh no, apaan dia cuma baca Al-Quran doang, kan kayak begitu ya. Yang satu dengan yang lain saling meremehkan, padahal itu baik semua. Ini nanti kan tingkat kenyamanan masing-masing ini Allah Ta'ala berikan dengan sesuatu yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Wa min sya'ni syaitan la'anahullah ayyuzayyina lil murid fi mabda'i iradatihi al-istikthar minat ta'ah wal ifrad fiha. Ini bagian dari
yang dilakukan setan melihat hambanya Allah Ta'ala yang sedang melakukan kebaikan ini apa? Selalu dirasuki, selalu digoda dengan dipancing saat awal melaksanakan aktivitas ibadah kegiatan ini dengan suatu hal yang sifatnya heboh. Bagaimana aktivitas dia agar menjadi viral? Berarti sholat yang banyak, umpama kayak gitu kan begitu. Jadi dipancing untuk al-istighfar, seakan melampaui batas itu. Dibikin kalau enggak sholat sunnah satu malam ini 30 rakaat rasanya enggak afdol, kayak begitu. Pas lagi awal-awalnya saja. Hari kedua, ketiga sampai di hari yang keempat ini dari 30 turun 28, turun sampai 20 rakaat. Terus kira-kiranya pas lagi tengok-tengok nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngasih support, nggak ada yang perhatian, 2 rakaat lama-kelamaan sepi, terus lama-kelamaan enggak sama sekali. Nah, ini kan payah kalau yang kayak begini ini. Ini itu bagian dari skenario setan. Ini bagian dari setan menjerumuskan orang yang ahli ibadah. Jadi ilmu yang bisa kita dapat dari sini pas di saat kita ada pancingan untuk melakukan aktivitas yang sebanyak-banyaknya, kita tarik bagaimana tingkat keberlangsungannya ini, saya mampu istiqomah apa tidak. Nah, ini mampu istiqomah apa tidak. Ini nanti setan sangat tidak suka. Loh, ini sudah saya kompor-kompor, ini sudah saya godain untuk bisa melaksanakan sebanyak-banyaknya, ternyata dia nafsunya nggak kepancing juga. Pintar dan lihai dalam menghalau godaan setan, sangat tidak suka itu setan itu. Nah, saya tetap yang sekiranya stabil saja, walau 4 rakaat di tiap malam untuk tahajudnya tetap saya lakukan. Yang penting rutin. Ini setan nggak sah. Terus kedua, ketiga, selanjutnya nggak pernah bakal mau masuk di akal nafsu bayang-bayangnya lagi untuk membuat godaan yang sifatnya paling banyak, paling indah, yang paling kayak gitu, yang sekiranya itu adalah al-ifrat, melampaui batas. Ini. Ya karena pintu masuknya setan ini dari nafsu, Pak. Sehingganya saya Al-Bustami itu memberikan gambaran bahwa di situ wan nafsu ini intuh milhu sabba'ala hubbur radha wa intaftimhu yan fatimi. Nafsu ini selalu dibuat pintu masuknya setan ini, yang mana harus disapih. Kalau tidak disapih, seperti anak kecil ya pengennya itu bayi sampai gede netek terus kan begitu, harus disapih. Ini nafsu itu selalu dibagi oleh Al-Bustami itu diibaratkan kayak anak kecil itu. Jadi kalau nggak kita yang menghalau secara ketat, ini ya pancingan itu selalu datang. Ini selalu datang. Jadi suatu saat memang harus kita ketati. Wah, ini enggak, ini kurang. Walaupun ibadah yang banyak itu juga bagus, tapi keberlangsungannya ini juga dihitung. Nah, ini wa in taqtimhu lam yan fatimi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa gharduhu min dzalika ay yaruddahu ala iqabihi bitarki fi'lil khair aslan. Apa tujuan setan ini mancing seorang melalui daya nafsunya untuk membuat yang lebih banyak, yang seakan ini melampaui batas ukuran normal. Tujuan tidak lain setan ini adalah agar ini nanti di ujungnya, di saat
titik jenuh menghampiri, agar orang tersebut targetnya adalah sama sekali tidak melakukan kebaikan. Ini itu target akhir setan. Nah, sukses nih gua godain dia, ternyata tuh kemarin pas lagi awal-awal, tapi sekarang mana ibadah aja kagak, fardunya saja malah hilang. Ini ke masjid udah lupa jalan. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini semoga kita selalu tetap dijaga keistiqomahan kita untuk memakmurkan masjid ini dengan aktivitas nilai kebaikan-kebaikan. Insya Allah membawa keberkahan umur kita. Wala yubali al-lain bi ayyihi madahu. Kalau sudah begitu, setan ini sudah nggak peduli. Dia pada posisi yang sangat rendah ini, pada posisi yang sangat tidak disuka oleh Allah Ta'ala, sudah nggak peduli lagi. Ini bahkan Al-Ghazali ini pernah menyampaikan bahwa ada 3 hal yang saat itu diberikan ini oleh Allah Ta'ala, namun saat 3 itu diberikan, Allah Ta'ala berikan juga 3 hal yang menghalangi, dan itu sebagai bentuk hal yang menjadi tanda-tanda murka Allah kepadanya. Jadi Allah Ta'ala kasih itu, namun ada yang terhalang, dan itu menjadi tanda bahwa Allah Ta'ala mulai tidak suka. Kan ekstrim ini, Allah Ta'ala kasih, tapi saat itu juga ada Allah Ta'ala kasih kesempatan yang lain, dan itu menjadi tanda-tanda Allah Ta'ala sudah mulai ghadab, mulai murka Allah ini turun. Ini teksnya begini, innallaha idza abghadha 'abdan a'tahu salasan wa mana'ahu salasan. 3 hal saat Allah Ta'ala kasih ini, dan saat itu pula langsung 3 hal yang lain ada, namun itu sebagai tanda murka Allah Ta'ala turun. 1, a'tahul ulama wa mana'ahu sidqa. Allah Ta'ala beri orang-orang yang pandai agama, pandai menguasai ilmu-ilmu Allah Ta'ala, namun dihalangi rasa jujurnya. Kejujurannya ini nggak ada. Allah Ta'ala beri ulama, namun ulama yang ada saat itu sudah tidak jujur dengan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu dipakai ya hanya untuk nutupi apa segala macam yang kayak begitu. Ini kalau menurut Imam Al-Ghazali ini mulai Allah Ta'ala itu tidak suka padanya. Yang kedua, ini a'tahullah suhbatas sholihin wa mana'ahu sid. Ini jadi Allah Ta'ala berikan kesempatan dia berteman dengan teman-teman yang baik, suasana lingkungan orang-orang yang baik, namun ini Allah Ta'ala halangi orang itu untuk mengambil sisi manfaat dan keberkahannya. Jadi dia punya kesempatan diberikan oleh Allah Ta'ala itu di lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli ibadah. Namun dia tidak bisa mengambil sisi manfaat, tidak bisa mengambil motivasi untuk bisa meningkatkan kualitas ibadahnya. Naudzubillah, malah kadang manfaatin iya. Kan kadang ada yang suka kayak begitu. Kesempatan punya teman baik, ini dia jujur, ikhlas, lugu apa gimana, malah dimanfaatin. Itu sebagai tanda yang kedua bahwa Allah Ta'ala mulai murka. Ini terus yang ketiga, ini a'tahullah ini a'malas sholihah wa mana'ahul ikhlas. Allah Ta'ala beri kesempatan dia ini untuk beraktivitas yang banyak, dan itu baik, bisa beramal yang banyak, baik semua, tapi Allah Ta'ala halangi itu dari rasa ikhlas. Naudzubillah. Jadi proposal itu numpuk,
Kamarnya itu di rumahnya itu ada satu kamar 4x4, pintunya itu udah ditulisin kotak amal. Artinya apa? Kalau orang mau datang bawa proposal di situ, duitnya udah diambil dari pintu itu, ambilin berapa. Tapi rasa ikhlasnya ini dihalangi oleh Allah Ta'ala. Dia bisa memberikan bantuan donasi berapapun dan kemanapun, tapi dia untuk kepentingan tertentu. No, masjid sono kalau ndak gua yang bantu mana jadi. Umpama lah yang kayak begini ini termasuk tanda-tanda Allah Ta'ala murka kepada orang atau hamba tersebut. Padahal itu amal baik, padahal itu amal solih, banyak bisa bantu fakir, miskin, fukara di mana-mana, proposal masjid, musola, pembangunan di mana-mana. Tapi untuk kepentingan politik yang tidak untuk kemaslahatan umat ini, jadi hanya untuk kepentingan yang sesaat, yang hanya sifatnya pribadi, yang umpamakan gitu. Nah, nanti pada saatnya nilai amal dulu di mana Allah Ta'ala? Kan saya banyak bantu di sono, di sini. Loh, kan pahalanya sudah dikasih di dunia. Kan pengennya kau tenar kan, sudah bisa terkenal di mana-mana dan kau dapatkan itu di dunia. Sekarang di akhirat ya udahlah, udah dikasih dulu, masa masih minta aja kan, kayak gitu barat kata. Ini karena apa? Rasa ikhlasnya dicabut oleh Allah Ta'ala karena memang dia kerasui dengan nafsu yang sifatnya nafsu-nafsu yang ambisi pribadi. Ini ada riyaknya atau keilmuan pemahaman agama dalam pengamalan amal-amal kebaikan ini kurang dibekali dengan baik, ya, kurang dibangun keilmuannya dari majelis-majelis ilmu, sehingganya dia mengamalkan agama menjadi gampang salah arah. Bagian dari untuk kita meluruskan arah pembelajaran dalam menegakkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keilmuan, ini ya bagian diantaranya majelis ilmu, majelis taklim, kita belajar ngaji, itu kan dalam rangka itu membangun bagaimana walaupun mungkin amaliyah ibadah kita sedikit dan itu bisa dilakukan dengan baik, ternyata ini ada dasar hadisnya, ternyata ini banyak dicontoh oleh para salafun sholihun. Yang ulama-ulama dulu ini ya luar biasa. Beliau ada yang dalam satu malam itu menjalankan sholat sunnah ini sampai 1000 rakaat. Kelasnya ulama. Ada yang setiap malamnya menjalankan ibadah sunnah ini sampai 500 rakaat. Kalau 1000 rakaat ya berarti kalau 2 rakaatnya berarti 500 kali salam. Ada yang 500 rakaat ya berarti 250 salam. Ada yang 350 rakaat. Namun beliau ini menjalankan itu bisa rutin, bisa istiqomah. Yang dinilai dan diharapkan oleh baginda Rasul ini adalah bagaimana nilai kebaikan itu diistiqomah. Walau taruh umpama kita sebisanya di tiap malam ya umpama 2 rakaat itu rutin bagus. Umpama kita bisa di tiap habis sholat sambil nunggu fajar, terus nanti ada sholat jeda untuk sholat duha, bisa 2 rakaat, 4 rakaat, dan itu bisa dilakukan dengan rutin, ini bagus. Ini itu sudah sangat diapresiasi oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ini kita pas lagi semangatnya ini kita bakar habis, namun pas di saat lagi ya ternyata kita sholat sudah banyak kayak begini, hidup masih oleng juga kan, ekonomi masih ruwet juga. Mending lihat yang maksiat juga duitnya masih banyak, terus dia tersebur di maksiatnya, ya kan? Nah, ini malah negatif ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini kemudian
Summa innal awrat takunu fil aksar sholatan naflin au tilawatal Qur'an au qira'ata ilmin au zikron au fikron. Ibadah ini bisalah nanti waridahnya ini akan sampai pada para jamaah sekalian. Sekiranya ibadah-ibadah itu mana yang paling mungkin bisa dilakukan, bisa menjalankan sholat sunnah yang banyak, atau membaca Al-Quran, atau membaca kajian-kajian ilmu, itu dirutinkan juga sangat bagus. Tidak usah kita harus apa istilahnya ta'assub, ini istilahnya merasa kalau enggak sholat enggak, itu ya artinya itu kesempatan-kesempatan itu kita belajar ilmu dengan membaca kitab, membaca buku, dan itu diistiqomahkan pun juga bagian dari nilai kebaikan yang bisa dirutinkan atau bisa diistilahkan sebagai bentuk wirid. Atau kita berpikir untuk kemaslahatan umat, saya kalau sudah jam sekian pokoknya mau fokus untuk membangun kualitas keilmuan kita dengan bertafakur. Ya Allah, berikan saya manfaat dari ilmu yang saya pelajari ini untuk kemaslahatan umat. Diagendakan tuh di jadwal harian, di tiap jam sekian. Itu juga bagian dari wirid, bagian dari zikir, fikroh. Jadi jangan asumsinya kita ibadah menjalankan rutinitas wirid ini hanya sholat saja, zikir saja, enggak. Jadi kita memikirkan bagaimana ilmu kita bisa bermanfaat yang lebih luas, bisa membawa kemaslahatan umat. Ambil waktu 24 jamnya ini di jam sekian sampai jam sekian, ini dalam rangka membangun kualitas diri, mencatatkan ilmu-ilmunya, menorehkan keilmuan yang kita fahami untuk bisa disebarkan dalam rangka nasrul ilmi. Itu adalah bagian yang sangat mulia ini. Walau barangkali kita hanya bisa menyisihkan di antara 24 jamnya untuk itu, ini dikonsentrasi di sepertiga malam hanya mungkin 20 menit, tapi itu dilakukan tiap hari untuk mempertimbangkan mudawamahnya. Ini sama, ini setara dengan kita menjalankan rutinitas yang kita ambil dengan menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Syukur-syukur kita bisa menjalankan sholat sunnahnya iya, terus mencatatkan keilmuannya juga iya, dengan mempertimbangkan bagaimana sisi kemanfaatan terhadap umat itu juga ya, itu udah luar biasa ini. Wa nahnu nadhkuru nu'matan minal adab allati yahtaju ilaiha al-amil bihadil wadhaif ad-diniyah faqulu. Ini sama sebagaimana yang tadi, bilangan-bilangan waktu-waktu yang kita ambil untuk bagaimana rasanya berat hati ini untuk tidak bahagia bersama Allah Ta'ala. Artinya apa? Aktivitas kebaikan itu yang dirutinkan ini adalah dasarnya adalah bahagia menjalankan nilai agama. Artinya ini seneng, Pak. Ini artinya seneng. Jangan sampai menjalankan ibadah itu merasa ada tekanan. Ini rasanya itu artinya saya seneng mengambil ini walau sedikit dan untuk saya rutinkan ini. Dan di situ diukur dari sisi kekuatan yang bisa kita lakukan. Ini senang menjalankan ibadah, enjoy kok agama itu kan. Buktinya pas lagi orang untuk diforsir yang paling banyak, yang kiranya itu adalah heboh, bisa bikin viral, bisa bikin ini, tapi panggilan agama udah walaupun sedikit enggak apa-apa, yang penting ajak kan, enjoy agama ini. Artinya kita melaksanakan aktivitas yang akan kita rutinkan ini adalah dasarnya bagaimana itu bahagia, bagaimana kita happy menjalankan rutinitas ini sehingganya apapun yang kita ambil ini sudah berdasarkan kemampuan yang sudah dipertimbangkan. Jangan sampai itu memberatkan tapi dipaksa-paksain terus, ya nanti takutnya ini setan lagi yang masuk, godaan-godaan lagi, pancingan-pancingan lagi, nafsu lagi yang nanti akan memberikan arahnya menjadi yang
perjalanannya menjadi kurang yang diperkenankan. Siapa yang tiap malamnya ini menjalankan ibadah 1000 rakaat, ini diantaranya Al-Imam Ali bin Hasan. Ini cicit dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada. Jadi Al-Imam Ali bin Hasan radhiyallahu an ini. Jadi Imam Hasan punya putra namanya Al-Imam Ali. Itu menjalankan ibadah sholat sunnah itu tiap malamnya itu 1000 rakaat dan itu rutin. Tapi karena beliau mengukur kemampuannya dan dari semangat menjalankan ibadahnya itu sudah merasa happy dengan melakukan itu, artinya menjalankan 1000 rakaat itu didasari dengan rasa saya seneng kok. Itu loh. Ya, artinya nanti bagaimana panjenengan ini mana yang seneng dari aktivitas ibadah yang akan diambil, ini janganlah sampai berbuntut pada itu sebagai sebuah tekanan, paksaan yang sifatnya maksain diri, ini sehingganya bisa istiqomah. Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan aktivitas ibadah-ibadah ini, semoga semua yang sudah kita lakukan bisa kita mudawamahkan dan bisa kita istiqomahkan dengan rasa yang bahagia, sehingga sekali lagi salam sehat, imunitas kita tambah naik, imanitas kita juga semakin mantap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingganya kita bisa berumur panjang, banyak kesempatan untuk menjalankan ibadah menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Banyak hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sementara kita tutup, barangkali nanti ada hal yang untuk bisa dikonfirmasi atau ditanyakan, dipersilakan. Sementara kita tutup. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya aku diperintahkan Allah untuk menyembah dengan ikhlas dan taat adanya. Taat ini kan ikhlas ini kan Pak. Kalau kita mengerjakan amat, kalau nggak ada keikhlasan itu akan diterima amal-amal kita. Sebesar jaya pun kalau tidak ikhlas tidak akan diterima amal-amal kita. Itu kan bagaimana? Ini batas dari keikhlasan ini mana Ustaz? Batas dari keikhlasan kadang-kadang kita kan menjaga tidak ikhlas, kita nggak tahu. Ini batasan ikhlas ini berapa Ustaz? Yang mana batasan yang ikhlas? Karena kalau ada ikhlas itu akan diterima. Dan apapun yang mengerjakan itu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Batasan ikhlas ini bagaimana kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dicipta ini, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah ini akan diterima manakala ikhlas. Batasan ukuran ikhlas ini ya nilai-nilai keikhlasan penilaiannya
mutlak ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana itu diupayakan, beberapa ulama, beberapa pakar ilmu agama ini memberikan indikasi-indikasi, memberikan ciri-ciri. Ini ya umpama, ini kan ciri-ciri orang yang tidak ikhlas barangkali. Itu kan sering banyak disebutkan, apa yang dia lakukan walaupun itu baik diceritain di mana-mana, kayak gitu kan gitu. Artinya, dan itu pun juga tidak mutlak. Dengan dia banyak cerita di mana-mana terus itu tidak ikhlas, ini kan kondisi sesama hamba tidak bisa klaim, wah nggak ikhlas tuh kan kayak gitu. Artinya itu hanya sebagai bentuk penghati-hatian, sebagai bentuk penghati-hatian. Jangan-jangan dengan dia banyak cerita kemana-mana dalam kepentingan hanya untuk kepengin tenar saja, ini berarti unsurnya sudah riya, tidak ada nilai keikhlasan. Namun kita juga tetap harus mendoakan pada saudara kita, ya semoga apa yang dia lakukan dengan ikhlas. Mutlak penilaian dia ikhlas atau tidak ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia dalam kehidupan selanjutnya ini selalu diberikan nilai-nilai keberkahan, diberikan kebaikan-kebaikan, diberikan ada ketentraman batin, ada selalu dan tetap stabil istiqomah dalam ibadah, berarti dia tingkat keikhlasannya tinggi. Buktinya dia digoda oleh setan untuk berhenti menjalankan aktivitas amal saja, dia tidak terhenti. Barangkali kan bisa begitu kan gitu. Ikhlas ini paling ditakuti oleh makhluk yang nama setan ini. La uzayyinana wa apa itu ilal mukhlisun. Jadi aku gelincirkan beberapa hambamu ini dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad nanti sampai sebelum hari kiamat, kecuali illa ibadakal kecuali hambamu yang ada nilai keikhlasan. Kalau orang ini bisa istiqomah, insya Allah dia nilai keikhlasannya tinggi. Terus nilainya gampang kok. Tadi kalau dia pas lagi naik banyak banget, terus di hari esoknya ini drop dan malah nggak sama sekali, oh dia berarti baru latihan kan kayak gitu ya. Gampangnya ini ibarat buah itu hanya karbitan saja, buktinya habis mateng cepat busuk kan kayak gitu ya, seperti ini. Tapi kalau dia stabil dan ini berarti dia teruji. Ini setan selalu gangguin dia untuk tidak melakukan aktivitas ibadah, ternyata dia dalam menjalankan ibadah apapun itu, walaupun mungkin dirasa di lingkungannya itu dianggap remeh-temeh sama sesama, tapi itu kebaikan dan bisa dilakukan secara terus-menerus, ya kan? Berarti tingkatan godaan-godaan setan yang menggelayuti mereka ini bisa ditangani dengan baik. Insya Allah itu ikhlas juga. Dan ikhlas ini juga memang harus dilatih, memang harus diupayakan, memang tetap harus diusahakan. Ini tidak serta-merta datang sendirinya. Ya namanya juga kita punya akal, kalau sudah hal-hal masuk di akal ini kan kita umumnya orang gampang ngakal-ngakalin. Itulah pancingannya nafsu, secara halus ini kita selalu dipancing dengan begitu yang kadang kita nggak berasa. Tapi kalau pancingan akal ini dikonfirmasi ke dalam batin hati kita dengan dorongan ilmu yang kita miliki, keilmuan, maka di situ akan melahirkan sebuah prinsip, enggak, yang penting aku ibadah, bisa dekat dengan Allah Ta'ala, dan kalaulah ada kesempatan sedikit pun yang biasa saya lakukan dan itu terlewat, rasanya sudah sangat menyesal. Ini kan berarti sudah ada tumbuh, ini ada tumbuh benih-benih kualitas pembangunan ikhlas yang dilalui tahap demi tahap. Insya Allah keberkahan, tingkat kualitas kemapanan keimanan ini akan selalu bisa naik manakala orang bisa menjalankan ibadahnya dengan istiqomah. Sekiranya demikian aja.
Amin 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 ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين